Coba jujur sama diri sendiri deh. Pernah nggak lo nyoba sesuatu yang baru, belajar bahasa asing, bikin konten, mulai bisnis kecil-kecilan, terus di percobaan pertama hasilnya jelek banget. Terus tanpa sadar, suara di kepala lo langsung bilang, gue emang nggak bakat di sini. Udah deh, ini bukan jalan gue. Nah, kalau lo pernah ngerasain itu, video ini penting banget buat lo tonton sampai habis. Karena ternyata kalimat gue nggak bakat itu bukan cuma sekadar excuse biasa. Itu adalah cerminan dari cara otak lo memandang kemampuan diri sendiri. Dan ini ada nama ilmiahnya, fixed mindset. Di sisi lain, ada orang-orang yang begitu gagal. Mereka malah makin penasaran, makin gigih nyoba lagi. Mereka punya yang namanya growth mindset. Bedanya bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi soal cara mereka melihat kegagalan. Teori ini digagas oleh seorang psikolog dari Stanford University bernama Carol S. Dweck. Risetnya dimulai sejak tahun 70-an. Waktu dia meneliti kenapa sebagian anak nyerah total begitu gagal, sementara yang lain malah makin semangat. Puncaknya, di tahun 1988, dia mempublikasikan teori Implicit Theories of Intelligence yang belakangan lebih kita kenal lewat bukunya yang bestseller di tahun 2006. Mindset. The New Psychology of Success. Ada satu kalimat dari Dweck yang menurut gue nempel banget di kepala. Dia bilang, menjadi itu lebih baik daripada sekadar ada. Kedengarannya simple, tapi coba resapi sebentar. Selama ini kita terlalu sibuk pengen kelihatan udah jadi sesuatu, udah pinter, udah jago, udah berhasil. Sampai lupa bahwa hidup ini sebenarnya soal proses menjadi, bukan status yang harus dipertahankan. Di era sekarang, era di mana kita dituntut terus belajar skill baru gara-gara AI, di mana media sosial bikin kita ngebandingin diri sama orang lain tiap detik, teori ini jadi makin relevan. Karena gimana cara lo memandang kegagalan, itu bisa nentuin apakah lo bakal terus berkembang atau stuck di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bedah 4 pilar penting dari growth mindset ini dan gimana cara nerapinnya di hidup lo sehari-hari. Pilar pertama, fixed mindset versus growth mindset. Bayangin kemampuan lo itu kayak otot. Kalau lo percaya otot itu ukurannya udah given sejak lahir dan nggak bisa dilatih, itu fixed mindset. Tapi kalau lo sadar otot bisa membesar dan menguat kalau dilatih terus-menerus, itu growth mindset. Bedanya cuma satu kata, tapi dampaknya gede banget. Belief tentang kemampuan itu tetap atau bisa berkembang. Dweck pernah ngasih soal matematika yang cukup sulit ke murid-murid. Ada 2 kelompok, yang percaya kecerdasan itu tetap, dan yang percaya kecerdasan itu bisa dilatih. Hasilnya, kelompok fixed mindset cenderung langsung nyerah dan menghindari soal susah di kesempatan berikutnya. Sementara kelompok growth mindset justru makin tertantang, dan performanya meningkat seiring waktu. Dweck sendiri pernah bilang, kurang lebih begini. Dalam growth mindset, tantangan itu terasa menggairahkan, bukan mengancam. Coba bayangin, kalau lo bisa lihat, setiap kegagalan bukan sebagai bukti kekurangan lo, tapi sebagai undangan buat berkembang. Bukan berarti nggak sakit ya waktu gagal, tapi rasa sakit itu nggak lagi jadi alasan buat berhenti. Banyak yang mikir growth mindset itu artinya berpikir positif doang, atau kalau gue semangat, pasti bisa. Padahal bukan itu. Growth mindset itu soal proses. Bukan soal semangat kosong tanpa usaha nyata. Coba deh, tiap kali lo gagal di sesuatu, ganti kalimat di kepala lo dari gue nggak bisa, jadi gue belum bisa. Kedengarannya simple, tapi kata belum, itu ngebuka ruang buat otak lo percaya bahwa ini masih proses, bukan hasil akhir. Dan jujur aja, mungkin ini yang paling susah, bukan karena kalimatnya sulit diucapkan, tapi karena kita harus berdamai dulu sama ego yang pengen kelihatan selalu bisa. Pilar kedua, efek pujian, usaha versus bakat. Ini bagian yang menarik banget, terutama buat lo yang punya anak, adik, atau lagi ngasih feedback ke tim kerja. Bayangin ada 2 anak dapat nilai bagus di ujian. Anak pertama dipuji, wah kamu pinter banget. Anak kedua dipuji, wah, usaha kamu belajar tuh kelihatan banget hasilnya. Kedengarannya sama-sama pujian positif kan? Tapi ternyata dampaknya beda jauh. Riset lanjutan dari tim Dweck menemukan bahwa anak yang dipuji karena kecerdasannya jadi lebih takut ambil tantangan baru, karena mereka takut kalau gagal.
itu berarti mereka sebenarnya nggak sepintar itu. Sebaliknya, anak yang dipuji karena usahanya, jadi lebih berani coba soal yang lebih sulit, karena buat mereka, kegagalan itu bukan ancaman identitas, tapi bagian dari proses belajar. Ini yang bikin gue mikir, berapa banyak dari kita yang sebenarnya lumpuh bukan karena kurang mampu, tapi karena takut kehilangan citra anak pinter yang udah kelanjur nempel dari kecil? Pujian yang salah tempat itu diam-diam bisa jadi penjara. Orang sering mikir, semua pujian itu bagus buat kepercayaan diri. Padahal, pujian yang salah sasaran, yang fokus ke kamu emang pintar atau berbakat, justru bisa bikin orang jadi rapuh secara mental saat menghadapi kegagalan. Mulai sekarang, coba ganti cara lo memuji, baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Bukan lo emang jago, tapi cara lo ngerjain ini kelihatan effortnya banget. Kecil, tapi efeknya jangka panjang. Karena pada akhirnya, yang bertahan itu bukan orang yang paling berbakat, tapi orang yang paling telaten sama usahanya sendiri. Pilar ketiga, belum. Kekuatan satu kata. Ini salah satu insight paling terkenal dari riset Dweck. Ada satu sekolah di Chicago yang alih-alih ngasih nilai gagal ke murid yang nggak lulus mata pelajaran tertentu, mereka kasih nilai belum lulus, not yet. Kedengarannya cuma beda kata. Tapi coba rasain bedanya secara emosional. Gagal itu final, seperti pintu tertutup. Belum, itu artinya masih ada jalan ke depan. Dweck sendiri pernah cerita, kalau gagal itu bikin lo ngerasa nggak kemana-mana. Tapi belum lulus itu ngasih lo tempat berpijak di atas kurva belajar. Ada jalan ke depan, meskipun sekarang belum sampai. Di banyak sekolah yang nerapin sistem not yet ini, murid-murid jadi lebih terbuka buat minta bantuan dan nyoba ulang. Dibanding sistem penilaian tradisional yang bikin mereka ngerasa udah divonis gagal secara permanen. Ada yang mikir, ini cuma trik bahasa doang, gimmick semata. Tapi secara psikologis, bahasa yang kita pakai buat menilai diri sendiri, itu ngebentuk cara kita bertindak selanjutnya. Kata belum, secara literal mengubah frame waktu di otak kita, dari kondisi permanen jadi kondisi sementara. Coba bikin jurnal kecil. Setiap malam, tulis satu hal yang lo belum kuasai hari ini, bukan yang lo gagal lakuin. Ini kelihatan sepele, tapi lama-lama ngubah cara lo ngomong ke diri sendiri. Dan mungkin, kalimat paling jujur yang bisa lo ucapin ke diri sendiri malam ini, bukan gue gagal hari ini, tapi gue belum berhasil. Dan itu nggak apa-apa. Pilar keempat, growth mindset bukan berarti semua orang bisa jadi apa aja. Nah, ini bagian yang sering banget disalahpahami dan penting banget buat diluruskan. Growth mindset itu bukan berarti kalau lo percaya, lo pasti bisa jadi apa aja tanpa batas. Itu bukan magic thinking. Growth mindset itu soal percaya bahwa kemampuan lo bisa berkembang lewat usaha yang tepat. Bukan berarti hasilnya pasti sama rata buat semua orang. Bahkan Dweck sendiri, di tulisan terbarunya bareng David Yeager, dengan tegas mengklarifikasi hal ini. Karena banyak sekolah dan perusahaan yang salah nerapin growth mindset, jadi semacam sesi motivasi kosong tanpa strategi belajar yang jelas. Padahal riset skala besar tetap menunjukkan efeknya nyata, asalkan diterapkan dengan benar. Bukan cuma jadi slogan tempel di dinding kelas. Kalau gue growth mindset, gue pasti bisa jadi juara dunia di bidang apapun. Ini keliru. Growth mindset itu soal proses berkembang sesuai kapasitas dan usaha lo, bukan jaminan hasil instan atau tanpa batas. Fokus pada progres, bukan perbandingan. Jangan bandingin proses belajar lo hari ini sama pencapaian orang lain yang udah bertahun-tahun di bidang itu. Bandingin diri lo hari ini sama diri lo minggu lalu. Karena lomba yang sebenarnya itu bukan sama orang lain, tapi sama diri lo yang kemarin. Jadi, kalau kita rangkum, growth mindset itu bukan soal jadi orang yang selalu positif dan nggak pernah sedih waktu gagal. Itu soal gimana lo memaknai kegagalan itu sendiri. Apakah itu jadi tanda gue emang nggak bisa, atau jadi tanda gue belum sampai di situ, dan gue masih punya jalan buat ke sana. Kadang, satu kata kecil kayak belum, itu bisa jadi jembatan antara lo yang nyerah di percobaan pertama, sama lo yang terus jalan sampai akhirnya berhasil. Jadi, mulai dari sekarang, coba deh perhatiin lagi cara lo ngomong ke diri sendiri setiap kali gagal. Karena kata-kata itu, pelan-pelan,
ngebentuk siapa lo ke depannya. Dan ingat, seperti kata Dweck, menjadi itu lebih baik daripada sekadar ada. Jadi kalau hari ini lo masih di tengah proses, belum sampai, belum berhasil, itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda kalau lo masih hidup, masih berkembang, masih menjadi. Kalau video ini bermanfaat buat lo, jangan lupa tekan tombol like, biar makin banyak orang yang ketemu insight ini juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. And stay classic.